Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kabar bagaimana Ustaz? Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik kan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan nge-live lagi bareng Ustadz kita, Ustadz Abu Ihsan Syahrul As-Sailari hafizahullah. Hayakallah Ustadz. Hayakallah. Nah, sebelum kita masuk ya kepada segmen menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, di hari Jumat yang ke-18 ini di dalam bulan puasa Ramadan ya, mungkin Ustadz ada sedikit nasihat gitu Ustadz untuk kami semuanya Ustadz, apalagi mengejar malam Lailatul Qadar Ustadz atau yang lain sebagainya Ustadz, motivasi untuk kami supaya senantiasa semangat menjalani ibadah puasa ini Ustadz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita telah berada pada hari ke-18 bulan Ramadan di tahun ini, dan tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita telah sampai pada hari yang ke-18 ya. Dan tentunya hal yang diinginkan dari seorang muslim adalah tetap istiqamah ya, tetap konsisten di dalam menjalankan ibadah ya, tetap bersemangat ya, sebagaimana dia awal kali memasuki bulan Ramadan bersemangat, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang akan kita masuki itu harusnya lebih bersemangat lagi. Ya, seperti itu kan. Nah, ya, karena disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu ya, beliau mengencangkan mengencangkan sarungnya, artinya beliau tidak mendekati istri-istrinya. Nah, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ahya lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malamnya ya, wa aiqadha ahlahu, demikian juga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ya, karena malam 10 terakhir bulan Ramadan, karena dengan cara seperti itu ya, tentunya seorang muslim akan mendapatkan atau meraih yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang tentunya sangat didambakan oleh setiap muslim dari kita atau setiap dari kita. Nah, syukur Ustaz ya. Semoga nasihat dari Ustaz bisa menjadi penyemangat dan cambuk bagi kita untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan kita ya Ustaz. Nah, ya. Taib. Sebelum kita masuk pada bincang faedah seputar zakat, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan share akun YouTube Rumah Belajar Al-Fatih Sorong, dan juga follow akun Facebook kami Darsunnah Al-Fatih. Nah, Taib Ustaz, kita masuk Ustaz pada pertanyaan yang pertama ini Ustaz. Ya. Pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari teman-teman sekalian. Yang pertama Ustaz, bolehkah kita menyalurkan langsung zakat kepada mustahik tanpa melalui lembaga ini Ustaz? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan dari penanya, mungkin saya sebutkan secara ringkas lagi golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin." Ya, sesungguhnya zakat itu, sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, ini dua golongan, orang fakir dan orang miskin. Dan kita telah sebutkan bagaimana kondisinya orang yang fakir itu, ya, bagaimana kondisi dari orang miskin tersebut. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kemudian wal amilina 'alaiha. Orang yang bekerja mengumpulkan zakat yang ditunjuk oleh seorang penguasa, seorang pemimpin. Dia ditunjuk untuk mengurus zakat, apakah mengumpulkan kemudian mencatat atau membaginya. Ya, itu juga mendapatkan. Ya, dia mendapatkan harta zakat sesuai dengan pekerjaannya dia. Ya, kalau sesuai dengan apa yang dia lakukan, dari sekian yang dia dapat dikasih dari harta zakat. Ya, kemudian
Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Ya, orang yang diberikan supaya hatinya itu menjadi lembut. Apakah dikuatkan hatinya karena dia baru masuk Islam, ya, ataukah dia adalah orang kafir diharapkan dia masuk Islam, atau orang kafir dia adalah seorang sayyid pada kaumnya, seorang pemuka pada kaumnya, dan memberikan doror kepada kaum muslimin, sehingga dengan cara membayar zakat bisa tertahan dari doror orang tersebut, maka kita beri zakat kepadanya. Ya, ini ada 3 kan, mu'allafatu qulubuhum ini, dan 3 bentuk. Ya. Kemudian fir riqab, ya, orang yang budak, seorang budak yang mana budak ini dia ingin membeli dirinya dari tuannya, ataukah mungkin seorang budak dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan, atau seorang muslim yang tertahan oleh orang kafir lalu kita tebus dengan menggunakan harta zakat, itu boleh masuk di dalam fir riqab. Ya. Kemudian yang setelahnya adalah sudah berapa ini? Sudah 4 tadi. Sudah 4 ya. Kemudian yang kelima adalah wal gharimin, ya, orang yang berutang. Apakah berutang untuk diri sendiri atau berutang karena mendamaikan 2 kabilah yang berselisih. Ya, lalu dia membayar, misalnya mengeluarkan beberapa ongkos uang misalnya, ya, maka juga diberi harta zakat kepadanya. Ya. Kemudian yang setelahnya adalah wa fisabilillah. Ya, fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalamnya penuntut ilmu. Ya, diberikan kepadanya atau dibelikan kitab-kitab atau disiapkan untuknya makanan atau tempat tinggal, ya, karena dia memang fokus untuk menuntut ilmu, ya, memfokuskan diri untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya fisabilillah ini masuk dalamnya penuntut ilmu, tapi bukan seluruh subulul khair, ya, bukan seluruh subulul khair, bukan seluruh pintu-pintu kebaikan. Karena kalau dikatakan semua pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan, ya, maka tidak ada faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala innama, ya, pengkhususan ini tadi kan di awal ayat. Ya, kemudian wabnis sabil, ya, ibn sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan, ya, meskipun pada asalnya di daerahnya dia adalah orang kaya, tapi ketika dia di tengah perjalanan habis bekalnya, maka kita bisa kasih harta zakat, ya, bekal untuk bisa sampai kepada tempat yang dia tuju atau kembali kepada daerahnya. Jadi ketika sudah mengetahui, ya, 8 golongan ini yang berhak untuk menerima zakat, apakah seorang yang mengeluarkan zakatnya boleh dia serahkan langsung kepada salah satu dari 8 asnaf ini, 8 golongan ini, ya. Yang pertama, mungkin muncul pertanyaan, apakah memang harus diberikan kepada 8 asnaf ini, ataukah mungkin bisa dipilih di antara mereka? Ya, jawabannya tentunya tidak mesti harus dikasih semua di 8 asnaf. Boleh kita pilih di antara 8 asnaf tersebut, 8 golongan tersebut. Ya, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari mengenai Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, ya, fa inhum ata'ulaka bidzalik. Jika mereka orang-orang ahli Yaman itu menerima dakwaan kepada tauhid, seruan kepada tauhid, kemudian melaksanakan salat, ya, menerima kewajiban salat 5 kali dalam sehari semalam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alimhum, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim zakat amwalihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat harta mereka, ya, mewajibkan untuk membayar zakat. Tu'khad min agniyaihim faturadu ila fuqarahim, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya, ya. Ya, di sini disebutkan cuma 1 golongan, ya, menunjukkan bahwasanya boleh aja dari ke-8 golongan itu dia pilih mana yang paling butuh, ya, baru dia kasih. Apakah dia harus melalui lembaga membayarnya, atau boleh dia serahkan langsung, misalnya di tetangganya ada orang miskin yang dia tahu, orang fakir misalnya, ya, atau memang dari salah satu di 8 golongan tersebut, apakah boleh dia langsung membayar ke sana, memberikan langsung kepadanya? Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya kalau pihak pemerintah sendiri tidak mengharuskan untuk melalui lembaga, maka tidak masalah dia bayar langsung kepada orang yang berhak, ya. Kalau pemerintah tidak memberikan surat keputusan misalnya, ya. Nah, maka seperti di negara kita kan diberikan kebebasan, ya, boleh melalui lembaga ini, lembaga itu, dan boleh secara langsung kita serahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi intinya itu, kalau pihak pemerintah tidak mengharuskan untuk melalui lembaga, maka dia tidak mengapa kita serahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi ketika pemerintah mengharuskan, maka tidak boleh kita menyerahkan langsung kepada orang yang berhak. Kapan kita keluarkan kepada orang yang berhak, lalu datang pemerintah utusan pemerintah untuk ambil zakat dari kita, maka kita harus bayar double kita membayarnya. Oh, double, ya. Iya, karena harus kita bayar kepada pemerintah. Tadinya terhitung sedekah, mungkin terhitung sedekah, ya. Kemudian yang kedua ini yang pemerintah itu mengharuskan, kita harus bayar juga, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus jelas dari
apa namanya? Yang pertama jelas orang yang diberi, kemudian yang kedua pemerintah juga tidak memberikan keharusan. Ya, seperti itu jawabannya. Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ya, tapi selanjutnya ya Ustaz. Apakah terhitung berzakat jika sudah melewati bulan Ramadan ini Ustaz? Iya. Karena biasanya kan ada Ustaz pada saat malam takbiran gitu Ustaz, tapi zakatnya belum tersalurkan gitu Ustaz. Nah, jadi perlu dibedakan antara zakat mal dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri kan memang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, ketika berbuka di hari terakhir bulan Ramadan, ya maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Nah, ini insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Adapun kalau dia zakat mal, kan kita telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, di antara syaratnya adalah halailhil haul. Ya, dia telah dimiliki selama 1 tahun. Ya. Kapan harta tersebut dimiliki selama 1 tahun sesuai dengan perhitungan bulan Qamariyah, maka dia harus dikeluarkan. Tidak mesti harus menunggu bulan Ramadan baru dikeluarkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan, kalau misalnya dia pertama dia tetapkan tanggal, dia memiliki harta yang mencapai nisab. Nilainya di 85 gram emas. Ya. Kalau sekarang 102 juta kalau tidak salah. 102 juta ya. Karena harga emas naik lagi ya, 1.200.000 kalau tidak salah, sehingga pihak pengelola zakat menetapkan bahwasanya zakat mal itu 102 juta. Nah, jadi misalnya dia memiliki uang 102 juta di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Ya, maka pada bulan Sya'ban 1455 Hijriah dia harus membayar zakat. Ya, jangan dia nanti deh bulan Ramadan baru saya zakat. Baru saya keluarkan. Tidak seperti itu. Jadi zakat mal itu tidak mesti harus bulan Ramadan. Tidak mesti harus bulan Ramadan. Ya. Kalau misalnya dia memiliki uang 102 juta pada bulan Zulqa'dah atau bulan Syawal di tahun ini misalnya kan, nah, nanti kan harusnya mengeluarkan zakat nanti pada bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah tahun depan kan. Ya. Tapi kalau dia mau majukan misalnya bulan Ramadan dia keluarkan, itu tidak masalah. Tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau tadi Sya'ban misalnya baru dia mau undurkan sampai bulan Ramadan tanpa ada hajat, ya itu hal yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Jadi zakat mal itu dia tidak mesti pada bulan Ramadan, tidak mesti pada bulan Ramadan. Iya. Seperti itu ya. Nah, tahu Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kemudian yang berikutnya Ustaz. Pertanyaannya lagi ini, apakah boleh zakat diberikan kepada nonis Ustaz? Nonis ini non Islam Ustaz. Iya, betul. Boleh ya? Nah, secara kan kita hidup di Indonesia ini Ustaz. Banyak beragam agama Ustaz. Nah, betul juga. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya zakat itu tidaklah diberikan kepada non-muslim. Ya, kecuali yang disebutkan dalam ayat al-mu'allafati qulubuhum atau al-mu'allafati qulubuhum. Kecuali itu, ya. Adapun kalau dia bukan ya mu'allafa qulubuhum, ya, bukan orang yang ingin dikuatkan keimanannya atau bukan orang kafir yang diharapkan keislamannya, maka dia tidak boleh dikasih harta zakat. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin, meskipun dia ibnu sabil misalnya, dia tidak boleh dikasih harta zakat. Ya. Kenapa? Ya karena memang zakat itu untuk akhadz min agniyaihim. Ya, kata Nabi SAW diambil dari orang-orang kaya mereka, dari kalangan kaum muslimin. Faturata ila fuqarahim, diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, seperti itu dia. Jadi orang kafir tidak dikasih, kecuali yang tadi kita sebutkan mu'allafah, ya mu'allafati qulubuhum sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun selain itu maka dia tidak diberikan harta zakat. Kalau adapun sedekah, kalau sedekah biasa, ya sedekah biasa tanpa menggunakan harta zakat, ya itu boleh dia. Kalau sedekah biasa, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di mana sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu menyembelih seekor kambing kan. Ya, baru dia bertanya kepada keluarganya, "Ahadaitum li jaril Yahud?" Ya, apakah kamu telah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang beragama Yahudi? Ya, makanya kalau sedekah biasa tidak masalah. Tapi kalau harta zakat dia tidak, kecuali mu'allafah qulubuhum. Nah, khusus untuk kaum muslimin ini Ustaz, zakat harta ini. Kaum muslimin. Tayyib Ustaz. Yang berikutnya Ustaz. Nah, hampir masih mirip-mirip nih Ustaz. Hukum orang yang membayar zakat Ustaz, namun tidak pernah menghitung kekayaannya.
Dia nggak pernah hitung kekayaannya ini Ustaz. Tapi bagaimana dia caranya berzakat kalau dia tidak hitung kekayaan? Mungkin itu kayaknya Jadi saya dikira-kirakan. dikira-kirakan Ustaz. Jadi dia nggak pernah hitung bisa punya uang segini begitu ya sudah kasih keluar saja untuk Iya. zakat gitu Ustaz. Zakat itu dia punya ketentuan. Punya Ya, ketentuan. dia harus jelas toh. Ketika kita ingin berzakat maka harus jelas. Ya, berapa harta yang dimiliki, ya berapa yang harus dikeluarkan harus jelas. Ya, dia harus mencapai nisab, kemudian hala ilahil haul, ya. Kemudian dikeluarkan berapa persen. Ya, kalau dia keluarkan sesuai dengan yang dia mau kan ini bukan harta zakat namanya Harta dia. zakat ya, Ustaz. Iya. Dia harus keluarkan 2,5% dari harta yang dia miliki. Jadi wajib dihitung semua. Iya, harus dihitung. Dan perlu diketahui bahwasanya zakat itu bukan untuk seluruh harta. Seperti ada yang bertanya kemarin, bagaimana dengan orang yang memiliki motor? Nah. Berapa zakat motornya? Itu kan kalau motor yang digunakan sehari-hari itu tidak ada zakatnya. Ya, kalau dia pedagang motor ya baru kita hitung zakatnya. Tapi kalau ya karena sebagian orang dia hitung motornya, mobilnya, tanahnya, rumahnya baru dizakati. Itu tidak masuk dalam harta yang harus dizakati kan? Iya. Jadi dia perlu kasih jelas harta yang dia miliki ini berapa. Kalau dia berupa uang misalnya, berapa uang yang dia miliki. Ya, kalau misalnya dia sudah 102 juta, ya, sudah berapa bulan dia miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Artinya memang tidak pernah berkurang dari nisab harta zakat tersebut. Tidak pernah berkurang. Kalau dia berkurang ya itu tidak zakat. Nah, tapi Ustaz, kemudian untuk ini Ustaz, misalnya Ustaz, ada orang kaya Ustaz, yang dia mu'alaf nih Ustaz. Dia mu'alaf. Tentu saja kan namanya orang kaya Ustaz, hartanya banyak Ustaz. Apakah dia ketika harus berzakat Ustaz atau nanti tunggu dulu Ustaz hitung nisabnya Ustaz? Iya, jadi kalau dia masuk Islam, kemudian ternyata dia orang kaya kan? Ya. Apakah dia harus membayar zakatnya ketika awal-awal masuk Islam? Iya. Ya tentunya kan orang yang masuk Islam itu mungkin sebelumnya dia tidak kenal ya namanya kewajiban zakat kan? Ya, tapi ada pun sebagian yang mungkin sudah tahu toh, ya sudah ada kewajiban zakat. Tapi apakah dia harus membayar zakatnya ketika dia awal-awal masuk Islam? Ya. Padahal dia kan orang sudah kaya kan? Ya. Tentunya ya harus kembali kepada syarat zakat tadi itu, persyaratan dari mengeluarkan zakat tadi, yaitu halal haul, dia dimiliki selama 1 tahun. Dia memang sebenarnya sudah dimiliki sudah beberapa tahun yang lalu dia sudah miliki harta banyak tersebut. Ya. Tapi kan dia ketika berzakat dia tidak akan diterima. Wa ma ma'nahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi bi rasulih, dan tidak ada yang menghalangi untuk menerima nafkah mereka, itu sedekah mereka, zakat mereka, ya kecuali hanya karena mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulnya. Jadi kesimpulannya ketika dia masuk Islam maka dia menunggu sampai 1 tahun baru dia keluarkan zakat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Syukur Ustaz. Ustaz, yang berikutnya Ustaz, seseorang Ustaz yang kerja di luar kota dan pada saat akhir Ramadan di mana dia harus menyalurkan zakatnya Ustaz. Jadi kerja nih Ustaz di luar kota Ustaz. Kemudian mungkin balik entah pulang kampung atau kemana begitu Ustaz. Dia di mana nih Ustaz menyalurkan zakatnya Ustaz? Iya. Kalau dia zakat fitri, ya, maka dia salurkan di mana dia berada di akhir Ramadan. Kalau dia berada di akhir Ramadan, misalnya di tempat dia kerja, maka dia keluarkan di situ. Keluarkan di situ saja. Iya, meskipun orang misalnya kan ada orang tua dihitung, oh anaknya saya di sana, dia sudah hitung di sini. Iya. Tapi tetap harus kasih keluar sendiri. Asalnya dia kasih keluar itu. Kalau dia memiliki kemampuan. Kecuali tidak memiliki kemampuan, orang tuanya mengeluarkan, nah, maka itu sudah mencukupi. Ya. Itu kalau zakat fitri ya. Zakat fitri dia di mana dia berada di akhir Ramadan, di situ dia keluarkan. Di akhir Ramadan. Iya. Adapun zakat mal, dia adalah dikeluarkan di mana harta itu berada. Di mana harta itu berada. Iya. Ini berarti hitungannya banyak ini. Artinya kalau dia misalnya uang toh. Karena kalau uang ini Ustaz, kan di dompet. Kalau uang dia di ATM. Nah, di ATM ini Ustaz. Bagaimana ini di bank? Tentunya dia harta tersebut berada di mana dia tinggal kan. Di mana dia tinggal sama keluarganya kan. Adapun di tempat kerjanya kan, nah itu cuman sekedar bukan fisiknya uang tersebut yang ada. Bukan fisiknya. Jadi kalau misalnya punya usaha di luar kota itu Ustaz. Jadi misalnya usaha ini di berdagang Ustaz gitu.
Berarti yang dikeluarkan Di kota di mana dia kota berdagang? Di kota itu ya, Ustaz? Iya, seperti Meskipun itu. dia tinggalnya di kota Di ini. kota lain, iya. Makanya disebutkan para ulama bahwasanya zakat harta itu dia dikeluarkan di mana harta itu berada. Ya, seperti itu dia. Jadi kalau dia misalnya orangnya kerja di Papua, ya, kemudian harta tersebut ada di Sulawesi atau ada di Jawa atau ada di Kalimantan, ya maka dia keluarkan di sana. Keluarkan di sana. Ya, meskipun dia kerja di sini, kerja di sini, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan tidak boleh, asalnya dia tidak boleh dipindahkan zakat tersebut ke daerah lain. Asalnya tidak boleh, kecuali ada hajat. Kalau ada hajat, ada maslahat yang dipandang baik, dia pindahkan zakat tersebut, maka dia pindahkan. Ya, tapi kalau tidak ada, dia asalnya harus dikeluarkan di tempat di mana harta tersebut berada. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, ini pertanyaan terakhir nih. Agak sedikit panjang. Mungkin teman-teman bisa siapkan pena dan lain sebagainya untuk kita akan hitung-hitungan nih masalah zakat ini. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana cara menghitung zakat, Ustaz? Karena kan banyak nih Ustaz zakat ini. Ya, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya zakat harta yang dizakati itu kan ada 4. Ada 4, Ustaz. Iya, ada zakat hasil bumi atau dalam ini biji-bijian dan buah-buahan. Ya, ada zakat peternakan, binatang ternak, ada zakat emas dan perak, ada zakat perniagaan. Ya, ini harus bagaimana caranya kita menghitung? Ya. Kita mulai dari yang pertama, Ustaz. Pertanian kah? Kita mulai dari emas dan perak. Emas dan perak. Baik, Ustaz. Nah, telah disebutkan bahwasanya nisabnya emas kalau dia emas 24 karat adalah 85 gram. Ya. Kalau dia emasnya 21 karat maka nisabnya adalah 97 gram. Ya. Kalau 18 karat nisabnya adalah 113 gram. Ya. Kita ambil yang 85 saja secara umum toh. Baik. Misalnya ada seorang yang memiliki emas 1 kilo. 1 kilo. Wah. Atau setengah kilo lah ya. Setengah kilo emasnya misalnya. Berapa gram itu? 500 kan? 500. Ya, dia memiliki emas 500 gram. Bagaimana cara menghitung zakatnya? Cara menghitungnya ini 500 gram ini dikali 2,5%. Dikali 2,5%. Atau 500 ini dibagi 40. Dibagi 40. Iya. Berapa kira-kira dapatnya? Ya, kayaknya harus ngitung ya Ustaz. Iya, coba hitung dulu. Coba Ustaz. Kita hitung Ustaz. Ya, 500 dibagi 40. Jadi zakat juga akan dihisap ya Ustaz. Iya. Akan dihisap juga Ustaz. Jadi jangan main-main ya. Iya. Berapa Ustaz tadi? 500 dibagi 40 ya. Iya. Dibagi 40 dapatnya 12,5. Nah, dia harus mengeluarkan zakat emas sebesar 12,5 gram. Itu kalau dia memiliki emas 500 gram. 500 gram, iya. Setengah kilo ya. Iya. Yang punya emas setengah kilo keluarkan. Iya, emasnya zakatnya 12,5 gram. Iya. Adapun kalau dia perak. Ya. Nah, kalau perak dia nisabnya 595 gram. 595 gram. Iya. Kapan seorang memiliki perak senilai seberat 595 gram, maka dia harus mengeluarkan zakat. Berapa yang dia keluarkan? Ya tinggal dibagi 595 dibagi 40. 595 dibagi 40. Atau dikali 2,5%. Ya, dibagi 40 misalnya, ya. Hasilnya 14,875 gram. Nah, itu yang harus dia keluarkan zakatnya. Ini untuk emas dan perak. Nah, begitu cara menghitungnya. Jadi untuk memudahkan bagi 40 saja. Untuk bagi 40 saja ya, Ustaz. Untuk memudahkan. Tapi kalau sekarang kan ada kalkulator kan mudah tuh. Iya, ada kalkulator. Ini kalau emas dan perak. Kalau dia uang misalnya. Ya, dia memiliki uang misalnya 102 juta atau 150 juta. 150 juta. Ya. Haruskah dikasih angka emas atau uang langsung? Iya, kan kalau 150 juta kan sudah melebihi dari nisab emas kan? Sudah lebih dari 85 gram kan? Ya. Jadi dia memiliki uang 150 juta. Berapa kira-kira anunya? Berapa zakatnya kita hitung, ya. 150 juta. 150 juta. Coba hitung di situ. Ya. Bagi 40 saja. Atau kali 2,5%. 3,75. Ya, 3.750. Itulah dia yang harus itulah zakat yang harus dia keluarkan. 150 juta seandainya jadi ya. Kalau uangnya 150 juta maka zakatnya 3.750.000. Nah, jadi intinya hitung saja uangnya berapa baru dibagi 40. Kalau misalnya 40. Uangnya 400 juta misalnya kan, tinggal dibagi 40. Ya, dapatnya berapa? Seperti itu dia ya.
cara menghitungnya ini untuk emas dan perak. Emas dan perak, Ya. Ustaz. Kemudian berpindah kepada zakat apa ini setelahnya bagus? Dagang, Ustaz. Ya, zakat perniagaan Perniagaan. misalnya. Ya. Jadi misalnya si A, misalnya si Muhammad Hadi misalnya ya. Al-Akh Muhammad Hadi membuka sebuah toko untuk berdagang. Dia memiliki misalnya Amin ya. Dia memiliki modal misalnya ya 102 juta. 102 juta. Atau 150 lah. Dia pakai beli barang ya. Baru dia pakai barang ini untuk berdagang. Dia jual, berdagang. Maka misalnya di tahun ini ya, maka tahun depan ya dia harus mengeluarkan zakatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya dia adalah dilihat kepada nilai barang sekarang. Ya, sekarang yang barang yang ada di toko itu berapa? Ya. Banyak jenisnya. Ya, Ustaz. banyak jenisnya Pasti banyak harus jenisnya. kan ditahu harganya kan Ya, ketika tahu beli harga. itu. Tapi harga yang dijadikan patokan adalah harga ketika wajib zakat. Ya, dia ditakar berapa kira-kira harganya ini barang ini. Ya, misalnya taruhlah 40 juta. Taruhlah 40 40 juta. 40 juta misalnya. Kita hitung 40 juta. Ya. Jadi harga nilai barang ya, dijumlah dengan uang yang ada yang kita pegang. Berapa? Taruhlah misalnya dia memiliki 20 juta, ya. 20 juta ya. Jadi 40 juta tambah 20 juta. Ya. Kemudian dia memiliki piutang. Artinya utang. beliau ya pernah memberi orang lain untuk utang kan. Ya. Sudah jatuh tempo misalnya kan. Misalnya dia memberi kepada orang lain 10 juta lah, taruhlah 10 juta. Ya, maka ditambah lagi 10 juta. Tambah 10 juta. Ya. Kemudian dia memiliki utang. Dia punya utang. Ya, Dia kasih orang utang. Dia punya utang. Iya, dia punya utang. Tapi utang ini sudah jatuh tempo ketika dia membayar zakat. Ya, maka dikurangi utangnya. Misalnya taruhlah utangnya misalnya 5 juta, dikurangi 5 juta. Ya. Ya, jadilah harta yang wajib dizakat itu ada 65 juta. 65 juta. 65 juta. 65 juta inilah yang dibagi atau dikali 2,5%. Jadi kesimpulannya cara menghitung zakat perdagangan itu dia adalah harga nilai barang yang ada dalam toko dijumlah atau ditambah dengan uang yang ada, ya, ditambah dengan piutang yang sudah jatuh tempo, ya, dikurangi dengan utangnya dia yang sudah jatuh tempo. Itulah hasilnya dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Kalau ini misalnya dia 65 juta, maka dia tinggal dibagi 40. Tinggal dibagi 40. Iya. Atau Ustaz, untuk yang uangnya ini Ustaz. Ini uangnya ini maksudnya uang hasil dari toko tersebut, Ustaz. Iya, dia uang dari keuntungan dari hasil penjualan dari hasil penjualan tersebut. Iya. Bukan yang saya kira mungkin uang dari harta miliknya orang tersebut. Ya, beda dia. Beda. Dari penjualan tersebut kan. Nah, jadi begitu cara menghitungnya. Jadi 65 juta misalnya kita hitung dibagi 40. Ya dapatnya 1.625.000. Nah, itu dia yang dia harus keluarkan. Nah, jadi begitu cara menghitung zakat perdagangan. Berarti tinggal 2 nih. Tinggal 2 insyaallah kita. Insyaallah kita sambung lagi Ustaz pada pertemuan berikutnya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, teman-teman jangan lupa ya bayar zakat. Jangan lupa bayar zakat bagi yang mampu. Bagi yang memiliki harta yang memang wajib zakat. Ya, wajib zakat ini ya kita keluarga, kita bantu kaum muslimin kita di luar sana ya. Banyak yang membutuhkan. Benar, betul. Nah, Ustaz. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share akun YouTube Rumah Belajar Al-Fatih dan juga follow akun Facebook Darussunnah Al-Fatih agar kami senantiasa selalu semangat dan memberikan faedah bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga untuk komen dan ajukan pertanyaan pada link atau kolom komentar. Ustaz ya. Ayo. Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi Ustaz? Teman-teman saya sudah lelah ya Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.